Pada One Piece chapter 1046, kita melihat aksi heroik dari ninja dan sang manusia ikan dalam upaya meredupkan api yang sedang menjalar di sekujur kastil Onigashima. Kita juga melihat aksi hebat dari sang Sun God Nika Monkey D. Luffy. Di panel terakhir chapter tersebut, Luffy diperlihatkan menggenggam petir di tangannya. Dan ekspresi Kaido di sini hanyalah tersenyum lebar. Sehingga hal yang akan kita bicarakan di sini adalah prediksi One Piece chapter 1047. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Momentum pertarungan antara Kaido dengan Luffy saat ini ada di tangan Monkey D. Luffy. Meskipun begitu, entah kenapa pertarungan ini masih didesain dengan pertarungan layaknya guru dengan murid atau ayah dengan anak. Kaido selalu tersenyum melihat perkembangan yang dialami oleh Monkey D. Luffy. Kemudian pada panel terakhir chapter kemarin, banyak orang mengatakan bahwa Luffy telah berhasil mengubah petir menjadi karet. Yang sebetulnya ini membuat kami bertanya-tanya, jika Luffy mengubah petir menjadi elemen karet, bukankah itu menghilangkan esensi kekuatan dari petir itu sendiri? Layaknya tanah yang diubah menjadi karet pada One Piece chapter 1044, di mana ketika Kaido menembakkan biju damanya itu, Luffy mengubah tanah menjadi karet, yang akhirnya tanah tersebut kehilangan esensi tanahnya dan berubah menjadi elastis layaknya karet. Sehingga dari panel One Piece chapter 1046 yang terakhir ini, kami berpendapat karena Luffy adalah karet, ia memiliki sifat tahan terhadap listrik, sehingga ia tidak akan merasakan panas ataupun kesetrum layaknya makhluk biasa, sehingga hal yang aman untuk ia menggenggam sebuah listrik. Nah, inilah yang kami pikirkan. Pada One Piece chapter 1047 atau chapter-chapter selanjutnya, Luffy akan bertarung layaknya seorang Yonko bertarung, di mana para Yonko biasanya bertarung dengan memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Luffy memasuki Yonko level. Pada selembaran terakhir chapter 1046 yang Luffy menggenggam listrik, wajah Luffy di sini tersenyum. Yang mana senyumannya ini cukup mirip dengan gambar para Yonko atau khususnya Kaido yang Eiichiro disebutkan pertama kali pada episode 446 oleh Garp sang pahlawan angkatan laut. Jadi, apa maksudnya para Yonko bertarung memanfaatkan kekuatan alam ini? Jika melihat pada sosok Yonko Big Mom, ia mengambil awan untuk bala tentaranya. Ia juga membuat matahari jadi-jadian untuk berada di sisinya. Big Mom memaksimalkan kekuatan buah setannya dengan memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada. Kaido sendiri ia bisa menciptakan biju dama atau bola api yang disemburkan dari mulut naganya. Ia juga bisa membuat serpihan tebasa dengan teknik yang bernama Kaifu. Kaifu ini mirip seperti seorang pendekar pedang yang melemparkan jurusnya dengan jumlah massal. Lalu yang paling mengerikan adalah teknik Tatsumaki, di mana naga Kaido ini bisa menciptakan puting beliung. Pada cerita-cerita sebelumnya, kita diberi clue oleh Eiichiro Oda bahwa Kaido bisa saja dikalahkan dengan menyerang titik luka yang saat ini belum bisa ia sembuhkan meski sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Yakni luka dari Kozuki Oden. Namun dengan kondisi Monkey D. Luffy yang sudah berkembang sejauh ini, akankah Luffy menggunakan jalur tersebut untuk melukai Kaido dan memenangkan pertempuran? Atau justru Luffy akan membuat jalurnya sendiri untuk mengalahkan Kaido sang makhluk terkuat? Penyembuhan para sekutu. Sudah kami sebutkan pada video review sebelumnya bahwa cerita sekarang hanya berfokus untuk menyelesaikan dua masalah, yakni Kaido dan yang terakhir agar Onigashima tidak jatuh di tanah Wano Kuni. Sisanya adalah hal-hal yang minor, mengingat para samurai dan sekutunya sudah memenangkan pertempuran melawan bajak laut Kaido. Para petinggi bajak laut Kaido sudah dikalahkan, bahkan Yonko Big Mom sendiri sudah dilengsarkan oleh Law dan Kid. Sehingga ada kemungkinan di chapter selanjutnya, cerita akan berfokus pada para prajurit yang harus segera disembuhkan. Dan karakter yang paling ditonjolkan harus segera disembuhkan adalah Roro Noa Zoro.
bantuan dari Akazaya. Untuk berada di titik pertempuran ini, Akazaya sudah mempersiapkannya selama 20 tahun lebih. Masing-masing dari mereka berlatih dan mempersiapkan diri mempelajari kesalahan dari masa lalu, seperti Kinemon dan kawan-kawan, di mana mereka mencari sekutu yang bisa dipercaya untuk mengalahkan Orochi dan Kaido. Lalu aksi yang sangat heroik adalah aksi Raizo pada chapter 1046, di mana ia benar-benar menyesali perbuatannya yang tidak bisa membantu Oden Kozuki maupun menolong Kozuki Toki yang terjebak dalam kebakaran kastil milik Oden. Belajar dari kesalahan tersebut, Raizo menyiapkan gulungan yang berisikan air untuk berjaga-jaga jika ada kebakaran terjadi lagi pada pertarungan sekarang. Yang benar saja, hal tersebut sangat berguna di momen-momen seperti ini, dan hampir dari seluruh Akazaya sudah menunjukkan aksinya. Raizo sudah dijelaskan aksinya barusan. Asura sudah mengorbankan dirinya untuk teman Akazaya yang lain. Asura meledakkan dirinya bersama Oden Kozuki yang palsu. Lalu Okiku dan Kinemon sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menghadapi Kanjuro. Bahkan Kinemon sendiri merasakan ditebas oleh Kaido. Lalu kucing dan anjing yakni Neko Mamushi dan Inu Arashi sudah mengalahkan petinggi dari bajak laut musuh. Hanya ada dua orang yang belum ditunjukkan aksinya, yakni Komatsu dan Denjiro. Apalagi karakter Denjiro. Denjiro benar-benar tidak kedengaran kabarnya semenjak para Akazaya menebas Orochi secara bersamaan. Dan kira-kira aksi heroik seperti apakah yang bisa terjadi pada Denjiro dan Kawamatsu ini? Dengan kondisi masalah yang perlahan dan perlahan sudah diatasi di Onigashima, sebenarnya cukup sulit menebak aksi seperti apa yang bisa mereka lakukan. Namun ada pemikiran yang cukup gila yang terlintas di otak kami. Baik Denjiro dan Kawamatsu, kedua orang ini pernah bertanggung jawab dalam mengasuh Hiyori. Awalnya kami berpikir bahwa kedua orang ini akan membantu Hiyori untuk membunuh Orochi. Namun kenyataannya, Hiyori tidak perlu dibantu. Pada One Piece chapter 972 serta chapter 973, setelah Oden Kozuki menahan panasnya minyak selama 1 jam, Oden melempar para pengawalnya dan menyuruh mereka untuk kabur. Di chapter 973, kita diperlihatkan Denjiro yang saking tertekan dan sedihnya, sampai-sampai ia berubah wujud menjadi sosok yang jauh berbeda dengan Denjiro yang biasa kita kenal. Denjiro adalah salah satu orang yang sangat menyesali kepulangan Oden Kozuki. Ia begitu menyesal karena tidak bisa melakukan apa-apa pada saat Oden menahan dalam panasnya minyak selama 1 jam. Jadi, satu-satunya hal yang kami pikirkan dan mungkin agak mustahil untuk terjadi adalah Kawamatsu serta Denjiro akan membantu Momonosuke agar tanah Onigashima tidak jatuh ke tanah Wano Kuni. Kedua orang ini tidak akan membiarkan pemimpin mereka berjuang sendirian lagi. Mereka berdua sudah merasakan apa yang terjadi ketika sang pemimpin mempertahankan sekutunya sendirian. Oh ya, ada satu tambahan. Kami baru saja membaca chapter ini menggunakan translate yang agak benar, dan kami cukup terkesan dengan kalimat yang dilontarkan oleh Zunisa. Di chapter ini, Zunisa berkata, "Kangen sekali dengan ritme itu, Joy Boy. Hey Joy Boy, seakan-akan kau yang berada di sana. Menggembirakan sekali. Semua ini rasanya seperti takdir. Aku jadi berpikir, kalau sebaiknya kita percaya pada anak ini." Ya, dari kalimat Zunisa ini, ia menggambarkan sosok Luffy sebagai sosok Joy Boy yang baru. Dengan adanya Zunisa yang seperti ini, sebetulnya tidak menutup kemungkinan bahwa Zunisa bisa menceritakan sedikit saja soal Joy Boy pada Joy Boy yang baru ini. Ya, kami tidak sabar melihat chapter selanjutnya yang mungkin Luffy akan memaksimalkan area sekitar atau sumber daya alam yang ada untuk bertarung melawan Yonko Kaido. Sehingga itu saja prediksi chapter terbaru yang bisa kami diskusikan.